Halo, ketemu lagi bareng aku Nabila di course copywriting. Di video sebelumnya, aku udah membahas gimana cara membuat headline yang bisa menarik perhatian target konsumen. Sekarang, aku mau bahas bagian copy lain yang gak kalah penting dari headline, yaitu call to action. Kenapa aku bilang bagian yang gak kalah penting? Karena kalau headline itu kan menentukan apakah target konsumen mau lanjut baca copy atau enggak. Call to action ini yang menentukan apakah target konsumen kamu mau melakukan suatu tindakan sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Intinya, call to action adalah kata-kata pamungkas atau punchline untuk meyakinkan target konsumen kamu. Lalu, gimana sih cara menulis call to action yang ampuh menyihir target konsumen untuk melakukan suatu tindakan? Prinsipnya tuh hampir sama dengan menulis headline. Kamu tetap harus memasukkan formula-formula dan menerapkan psychological triggers yang udah kita pelajarin di video sebelumnya. Tapi untuk mempermudah pembuatan call to action, kamu bisa membuat checklist terlebih dahulu yang berisi daftar pertanyaan atau key points yang berfungsi sebagai guidance call to action yang akan dibuat. Nah, apa aja ya isi checklistnya? Pertama, kamu harus tahu goals dari iklanmu. Karena tiap goals pasti punya pendekatan atau call to action yang berbeda. Goals ini bisa berupa peningkatan sales, peningkatan subscriber, atau juga yang lainnya. Kedua, apa yang akan target konsumen dapat kalau mereka melakukan sebuah tindakan? Sisipkan nilai atau keuntungan apa yang bisa target konsumen dapat kalau mereka melakukan sebuah tindakan. Misalnya nih, uji coba gratis 30 hari. Tipe call to action ini digunakan Netflix untuk menarik perhatian target konsumennya. Kalau dilihat, kalimat yang digunakan tuh super simple, tapi berhasil mendatangkan para subscriber baru. Yang ketiga, style dan bahasa seperti apa yang mau kamu gunakan. Ini sesuaikan lagi dengan target konsumen kamu ya. Contohnya, ada beberapa iklan yang menggunakan call to action yang singkat, padat, dan jelas. Biasanya, kata utama yang digunakan adalah kata kerja seperti subscribe, download, baca, atau beli sekarang. Tujuannya agar tetap terlihat simple dan seringkas mungkin, namun tetap mengena di benak pembacanya. Nah, tipe ini biasanya digunakan pada iklan yang sudah sangat jelas target konsumennya, sehingga tidak perlu effort khusus untuk membuat mereka melakukan suatu tindakan. Contohnya tuh iklan Apple Watch. Call to action digunakan tuh shop now. Singkat, padat, dan super jelas. Berhasil nggak? Berhasil banget. Apalagi untuk Apple fanboy yang memang jadi target konsumennya mereka. Ada juga style call to action yang menggugah sisi emosional. Buat mereka merasa kalau call to action ini memang relate banget sama mereka atau membuat mereka tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Caranya itu gunakan kalimat ajakan yang personal. Anggap kalau kamu memang berbicara langsung dengan target konsumen secara personal. Seperti sedang mengajak teman. Misalnya seperti email marketing ini. Pertama, kalimat terakhirnya terbilang powerful karena menyebut nama target konsumen seolah-olah sedang mengobrol secara personal. Yang kedua, call to action-nya juga bukan sekedar ayo donasi sekarang, tapi lebih menunjukkan sisi emosional dan harapan dengan menyebut bila pasti sembuh. Ada lagi contoh style yang unik seperti call to action berikut. Penggunaan kata enjoy bisa dibilang berbeda dari yang lain. Kata enjoy ini seolah bilang selamat menikmati diskon yang ada dan memastikan kalau target konsumen menikmati promo yang diberikan. Keempat, cara apa yang mau kamu gunakan untuk mengurangi risiko penolakan dari target konsumen. Pastikan kalimat yang kamu gunakan harus persuasif, paparkan unique selling point dan benefit dari produk yang kamu pasarkan, supaya makin meyakinkan pembaca untuk mau melakukan tindakan. Kamu bisa memberikan aspek social proof atau bukti sosial sebagai psychological triggers dalam call to action yang kamu buat. Misalnya seperti ini. Call to action ini tuh mengajak target konsumennya untuk subscribe dengan menyebut bahwa sudah ada 300.000 tenaga marketing yang subscribe di web ini. Mereka juga mengiming-iming benefit coba gratis jika mereka subscribe sekarang. Kelima, apakah call to action kamu bersifat mendesak? Kalau iya, tambahkan kata sekarang, segera, buruan, atau gak pakai lama. Call to action ini sebenarnya mirip dengan point urgent dalam For You formula yang udah kita bahas di video sebelumnya. Menyelipkan sisi urgency dalam call to action terbilang ampuh, karena bisa membuat target konsumen melakukan sebuah tindakan secara cepat. Nah, contohnya kayak gini nih, banner ini bahkan menggunakan dua kalimat call to action sekaligus. Pertama adalah klik di sini, dan yang kedua adalah claim voucher sekarang.
Poin urgentnya diwakilkan oleh kata sekarang yang secara tidak langsung membuat target konsumennya mau segera mengklaim voucher tersebut. Gimana? Udah paham kan tentang panduan menulis call to action? Supaya lebih paham lagi, di video selanjutnya aku akan coba mempraktikkan bagaimana cara menulis sebuah copy di media cetak, media luar ruangan, dan juga media digital. Kira-kira bakal susah nggak ya? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Sampai jumpa!